Selamat datang kembali di Digital Forensic Training. Pada modul 2 ini kita akan membahas mengenai Computer Forensic Process. Pada tahap investigasi, ada beberapa fase investigasi di dalam forensik. Yang pertama itu adalah pre-investigation. Yang kedua, investigation phase itu sendiri. Dan yang terakhir adalah post-investigation phase. Pada pre-investigation phase, kita melakukan task sebelum dilakukannya investigasi. Contohnya membuat forensic lab, membuat investigation team, membuat SOP, dan juga mendapatkan lisensi dan otoritas untuk melakukan forensik investigasi. Yang kedua adalah phase investigasi, di mana hal ini adalah fase utama dari computer forensic investigation, di mana di dalamnya termasuk ke dalam proses akuisisi, mengamankan, dan juga menganalisa evidence, sehingga dapat menghasilkan root cause dari insiden tersebut untuk mengetahui dalang di balik insiden yang terjadi. Pada fase post investigation, kita membuat suatu dokumen mengenai semua hal yang kita lakukan selama investigasi berlangsung dan juga memastikan semua report sudah bisa disajikan dengan baik terhadap target audiens. Kita masuk ke dalam tahap pre-investigation phase. Pada tahap ini yang harus kita persiapkan adalah pembuatan komputer forensik lab. Jadi sebuah komputer forensik lab itu adalah satu lokasi yang didesain khusus untuk melakukan forensik investigasi dari mulai collect evidence sampai dengan pembuatan report. Ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan ketika kita akan membuat sebuah komputer forensik lab. Yang pertama adalah planning dan juga budgeting. Jadi sebuah komputer forensik harus memiliki fasilitas-fasilitas yang mumpuni, sehingga perlu di-planning dan juga dibuatkan suatu budget plan untuk pembiayaan software, hardware, human resource, building, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan persiapan forensik. Nah, yang kedua, kita juga harus memperhatikan physical location dan juga struktur dari gedung yang akan menjadi forensic lab. Lokasi lab harus mudah diakses dan juga strategis, serta harus memiliki area parkir yang sangat luas agar memudahkan mobilitas tim forensik. Selain itu, struktur dari gedung harus diperhatikan seperti ventilasi, pencahayaan, kelembaban, dan juga ceiling dari ruangan forensik itu sendiri, sehingga kesehatan kerja dari tim investigasi itu bisa tetap terjaga. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan area kerja dari tim forensik. Jangan sampai area kerja dari tim tidak memadai dan area kerja harus clear dan juga terjaga keamanannya. Lalu, kita juga harus memperhatikan physical security yang ada di forensic lab, misalnya penggunaan CCTV, penjagaan security, penjagaan akses masuk menggunakan fingerprint, serta penggunaan PIN untuk mengetahui mana tamu dan mana tim forensik. Selanjutnya adalah fire suppression system, di mana pada forensic lab itu wajib memiliki pemadaman api yang ramah lingkungan dan juga ramah terhadap evidence yang disimpan. Contohnya tidak menggunakan unsur air ataupun unsur yang dapat membuat satu evidence rusak. Lalu selanjutnya dibutuhkan juga evidence locker di dalam forensic lab untuk menyimpan evidence yang sedang dianalisa. Evidence locker ini memiliki anti radiasi sehingga data yang disimpan di dalam electronic evidence tersebut tidak akan terhapus. Selanjutnya, forensic lab juga butuh akreditasi, di mana biasanya akreditasi ini mengacu pada ISO 17025. Tanpa akreditasi ini, kredibilitas dari si tim forensik ataupun tools dari forensic lab itu sendiri akan dipertanyakan nanti di pengadilan. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah human resource, di mana terdapat resource lain selain technical team, yakni seperti misalnya admin, terus security, cleaning service, dan juga driver yang memang membantu tim investigasi dalam memaintain aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah forensic workstation. Forensic workstation ini adalah gabungan antara hardware dan juga software yang dapat membantu dalam melakukan forensik investigasi. Komputer forensic workstation harus memiliki fasilitas dan juga tools sebagai berikut. Yang pertama, support untuk duplication proses terhadap device yang akan diforensik. Yang kedua, support validasi hasil dari duplication image tadi agar menjaga dari integritas file. Yang ketiga, support untuk identifikasi tanggal ataupun juga pembuatan timeline dari akses, modify, dan juga create file. Yang keempat, support untuk mengidentifikasi deleted file. Yang kelima, support untuk removable media. Dan yang terakhir, support untuk isolasi dan juga analisis free drive trace. Berikut ini adalah contoh dari forensic tools hardware. Yang pertama ada Paraben First Responder Bundle, di mana kit ini menyediakan berbagai macam tools untuk melakukan first responder, seperti Faraday bag, cabling, dan juga anti-static bag. Yang kedua ada DeepSpar Disk Imager, di mana tools ini berfungsi untuk memperbaiki drive yang rusak.
Dan yang terakhir ada Digital Intelligence Forensic Hardware ataupun FRED, di mana FRED system ini adalah gabungan dari tools hardware maupun software yang diperuntukkan khusus untuk forensik. Dan berikut ini adalah contoh dari forensik software. Untuk imaging dan extracting tools, biasanya seorang investigator menggunakan software tersendiri. Contohnya adalah FTK Imager, Oxygen, EnCase, X-Ray Forensic, Cape, Redline, dan sebagainya. Untuk analisis tools, menggunakan tools Wireshark, Autopsy, EnCase, FTK Analyzer, dan sebagainya. Dan untuk recovery tools, menggunakan tools Recover, ISAS, Recovery, Recover My File, dan yang lain sebagainya. Untuk membuat suatu tim investigasi, buatlah tim sekecil mungkin sesuai dengan kasus yang nantinya akan ditangani per bulannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dari suatu investigasi dan mencegah adanya kebocoran informasi. Identifikasi tim member dan berikan tanggung jawab sesuai dengan role-nya masing-masing. Tugaskan satu tim member sebagai technical lead pada setiap investigasi yang dilakukan dan ambil professional certification untuk setiap tim yang include di investigasi. Berikut ini beberapa role yang dibutuhkan dalam investigation team. Yang pertama ada photographer yang bertugas untuk memfotograf crime scene. Yang kedua ada incident responder yang bertugas untuk melakukan tindakan ketika insiden terjadi. Yang ketiga decision maker yang bertanggung jawab untuk memberikan otorisasi terhadap policy dan juga prosedur untuk investigation proses. Yang keempat incident analyzer yang berfungsi untuk menganalisa insiden yang terjadi. Yang kelima evidence examiner atau investigator yang berfungsi untuk melakukan investigasi evidence. Yang keenam, evidence documenter yang bertugas dalam hal dokumentasi proses. Lalu ada juga evidence manager yang bertugas untuk menjaga proses yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang diberikan. Lalu ada evidence witness yang bertugas untuk bersaksi terhadap investigasi yang dilakukan di pengadilan. Dan yang terakhir adalah attorney ataupun pengacara yang memberikan legal advice untuk tim investigasi. Nah, proses quality assurance juga harus dilakukan ketika kita melakukan investigasi forensik. Kenapa harus dilakukan? Karena untuk menjaga prosedur sudah dijalankan dengan baik dan juga semua sistematik proses sudah didokumentasikan dengan baik agar hasil investigasi dapat dipercaya ataupun diandalkan ketika akan dibawa ke pengadilan. Di dalam investigasi juga terdapat yang namanya risk assessment, di mana risk assessment ini lebih terhadap insiden dan juga evidence yang ada. Di dalam risk evidence ini kita mengidentifikasi insiden dan juga problem yang disebabkan oleh insiden tersebut, lalu membuat level ataupun severity terhadap insiden yang terjadi. Setelah itu menentukan data loss ataupun kerusakan yang disebabkan oleh insiden, menetapkan kemungkinan sistem dan device lain yang dapat terkena insiden yang sama, lalu memutuskan komunikasi dengan device lain untuk menghindari spreading insiden. Kita masuk ke fase investigasi. Pada fase ini kita melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, set investigation goal. Tujuan dari investigasi ini harus jelas untuk menentukan scope dari investigasi itu sendiri. Yang kedua, set hipotesis formula, di mana hipotesis ini diperlukan untuk memperkirakan kemungkinan-kemungkinan terjadinya insiden, sehingga investigasi akan lebih fokus terhadap hipotesis tersebut. Yang ketiga, experimental design. Jadi setelah hipotesis dibuat, kita buat eksperimental test untuk mentes hipotesa yang tadi sudah kita buat pada environment yang disesuaikan dengan suspek mesin untuk menghasilkan hasil yang akurat. Yang keempat, penggunaan tools yang sudah diketahui dan juga memiliki lisensi sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Bisa aja kita menggunakan tools open source, namun kita harus bisa membuktikan bahwa tools ini sudah banyak digunakan di luar sana sebagai tools investigasi. Ataupun kita bisa menyediakan baseline dari si tools tersebut. Yang kelima, review kembali hasil dari investigasi dengan berbagai point of view sehingga hasil dari investigasi itu lebih akurat. Dan yang terakhir, buat kesimpulan dan juga opini terhadap hasil investigasi. Kesimpulan adalah judgement berdasarkan fakta, sedangkan opini adalah judgement berdasarkan keyakinan tanpa adanya pembuktian. Biasanya opini ini dibuat berdasarkan sains ataupun pengalaman. Lalu ada juga yang namanya first responder. First responder adalah seseorang yang pertama kali datang ke crime scene dan mengakses komputer korban setelah sebelumnya insiden dilaporkan. First responder bisa terdiri dari network admin, IT helpdesk, non-IT staff, maupun investigation officer itu sendiri. First responder memiliki tanggung jawab untuk mengamankan dan melakukan gathering evidence dari crime scene.
Di dalam investigation process ada yang namanya search and seizure ataupun pencarian dan juga penyitaan. Di dalam investigation kita juga harus melakukan planning search dan seizure ini. Plan tersebut harus berisi beberapa hal berikut. Yang pertama adalah description dari insiden, yang kedua PIC dari insiden, yang ketiga case name ataupun title insiden, yang keempat hukum yang mengikat ataupun yang berlaku atas insiden yang terjadi, yang kelima lokasi dari peralatan yang akan kita sita, yang keenam detail dari barang yang akan disita, yang ketujuh pekerjaan lainnya yang harus dilakukan pada tempat kejadian, yang kedelapan tipe dari pencarian dan penyitaan, apakah dilakukan secara terbuka ataupun secara tersembunyi, dan yang terakhir local management yang terlibat dalam insiden ini. Sebelum melakukan pencarian dan juga penyitaan, kita membutuhkan surat izin ataupun warrant. Terdapat dua jenis izin untuk search and seizure. Yang pertama adalah izin untuk mencari dan menyita electronic evidence. Yang kedua adalah izin untuk melakukan pencarian terhadap victim information yang ada pada service provider. Contohnya seperti service record, billing record, subscriber information, dan lain sebagainya. Pada tahap ini kita melakukan collecting physical evidence, di mana physical evidence ini termasuk di dalamnya removable media, kabel, komputer equipment, item yang ditemukan di dalam tong sampah, dan lain sebagainya. Lalu semua evidence yang diambil harus dihandle secara hati-hati dan diberikan tag untuk kebutuhan investigasi. Berikut ini cara-cara untuk menghandle komputer saat investigasi. Yang pertama, ekstrak terlebih dahulu RAM image dari komputer ketika menyala untuk mengambil data volatil yang ada di dalamnya. Baru setelah itu, komputer dimatikan untuk pengambilan disk image. Yang kedua, dokumentasikan semua keadaan di tempat kejadian dan juga dokumentasikan running program yang ada pada komputer. Jika komputer menyala, namun masuk ke dalam mode screensaver ataupun layarnya mati, gerakan mouse secara perlahan tanpa memencet tombol apapun, lalu dokumentasikan. Jika komputer mati, biarkan tetap mati dan lakukan pembongkaran terhadap disk untuk mulai melakukan collecting data. Berikut ini cara menghandle network dalam investigasi. Cabut semua kabel jaringan dari router dan juga modem untuk mencegah serangan lanjutan. Yang kedua, foto semua device yang terkoneksi ke komputer korban. Yang ketiga, cabut semua port ataupun port dan juga device yang terkoneksi ke dalam komputer dan lakukan labeling untuk kebutuhan identifikasi nantinya. Yang terakhir, setelah itu cabut kabel power dari wall socket. Selanjutnya adalah pembuatan chain of custody. Jadi chain of custody itu adalah legal dokumen yang mendemonstrasikan progres dari evidence, mulai dari pengambilan evidence di lokasi kejadian sampai dengan dikirim ke forensic lab. Fungsi dari chain of custody diantaranya adalah menentukan cara mengkolek, handling, storage, dan juga testing dari evidence, mengamankan terhadap tampering evidence, serta mendokumentasikan hal-hal yang dibutuhkan dalam pengujian tambahan di pengadilan. Form chain custody harus mendeskripsikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah sample collector, lalu ada sample description, tipe dan juga number, dan yang terakhir sampling data, waktu dan juga lokasi. Berikut ini adalah contoh dari dokumen chain of custody. Berikut adalah cara dalam menyimpan evidence yang aman. Yang pertama, make sure evidence dimasukkan ke dalam list sesuai dengan kebijakan departemen. Yang kedua, protect electronic evidence dari magnetic field, terus juga dari debu, dari guncangan, dan juga faktor lain yang dapat membuat kerusakan terhadap evidence. Yang ketiga, simpan electronic evidence di dalam storage yang aman dan memiliki environment yang ramah lingkungan. Pada tahapan duplicate data atau imaging, kita akan membuat duplikasi dari data yang sudah dikolek, jadi data yang asli aman dari tampering ketika dianalisa. Data harus diduplikasi dengan cara bit by bit image agar sama dengan original data. Gunakan juga standar industry tools untuk menduplikat data, karena nanti di pengadilan akan dipertanyakan bagaimana cara pengambilan data. Setelah diduplikasi, verifikasi kembali data yang sudah diduplikasi dengan original data sebelumnya untuk menjaga integrasi data. Biasanya threat actor menutupi jejaknya dengan cara mendelete data yang berguna bagi investigasi, sehingga seorang investigator perlu melakukan recovery proses untuk dapat mengambil informasi yang missing. Software yang biasanya digunakan dalam recovery data adalah Recover My File, Recova, ISAS, Undelete Plus, dan lain yang sebagainya. Pada tahapan ini, investigator melakukan analisa menyeluruh terhadap evidence yang diambil, sehingga didapatkan kesimpulan mengenai case yang terjadi.
Phase ini termasuk di dalamnya analisis file content, metadata file, user activity, timeline generation, program execution, dan lain sebagainya. Pada tahap post-investigation phase, investigator akan melakukan post-assessment, di mana assessment ini dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan investigasi sebelumnya, seperti contohnya izin, dokumen proses, chain of custody, dan lain sebagainya, untuk memastikan bahwa tidak ada dokumen yang tertinggal. Setelah itu, investigator membuat dokumen dan juga report yang dapat dimengerti dan dapat menyimpulkan hasil dari investigasi. Lalu, investigator bersaksi di pengadilan sebagai saksi ahli untuk membuktikan hasil dari investigasi tersebut. Setelah semuanya dilakukan, saatnya menutup case dengan memberikan final report terhadap klien dan juga penghapusan semua evidence yang sebelumnya digunakan selama investigasi berlangsung. Sekian pembahasan modul kali ini. Pada next modul, kita akan membahas mengenai hard disk dan juga file system. Terima kasih.